Pada segmen kali ini kami mempersembahkan kisah asal-usul penemuan aksara Jawa yang dilatar belakangi dari cerita rakyat yang berkembang di masyarakat. Konon berawal dari ketika kerajaan Galuh mengusir putra sulung yang berperangai buruk dan sulit diatur. Dia bernama Prabu Cengkar. Bahwa sesungguhnya sebagaimana lazimnya putra seorang raja, sang Prabu pun telah dibekali dengan pengetahuan ketatanegaraan maupun kanuragan bela diri dan pilih tanding. Akan tetapi, karena perangainya yang buruk serta tabiatnya yang kasar, sang Prabu tidak terpilih menggantikan tahta kerajaan Galuh. Pergilah sang Prabu yang disertakan 100 pasukan utama yang pilih tanding, pintar dan tangkas dalam peperangan, membersamai perjalanan itu. Setelah menjauh dari wilayah kekuasaan Galuh, sampailah ia di wilayah yang ia tidak tahu itu masuk dalam kerajaan mana. Ketika ada pihak yang mengklaim atas wilayah kekuasaannya, Prabu Cengkar tidak segan memerangi dan membunuh mereka dengan kejam. Demikian seterusnya, sesampai Prabu Cengkar berada di wilayah sebelah timur Pegunungan Kendeng, dia mendirikan sebuah istana dan mengangkat dirinya sebagai raja yang berkuasa penuh pada kerajaan yang diberinya nama Medang Kamulan. Sebagai seorang raja yang seharusnya memimpin masyarakat untuk membuat kesejahteraan, nyaris tidak dilakukannya. Tetapi dia hanya mencukupi kebutuhan dirinya beserta para pasukannya saja. Atas perintah sang raja yang telah memilih gelar tanpa penobatan sebagai Dewata Cengkar, segala perintahnya harus diikuti, dan bagi yang membantah harus dibunuh. Dewata Cengkar menganggap dirinya seperti Tuhan yang berkuasa atas segala perintahnya. 100 orang pasukan utama yang menjadi pengikut setianya tidak boleh beristri, di mana apabila ingin membutuhkan hasrat birahinya, maka mereka diperbolehkan dengan bebas memilih wanita manapun, baik yang bersuami ataupun tidak, yang berada di wilayah itu. Apabila ada seorang suami atau siapapun yang menghalangi kemauan seperti itu, maka konsekuensinya akan dihukum berat, yaitu dengan dibakar hidup-hidup. Demikian pula pada diri Dewata Cengkar. Dia minta disediakan dalam 1 minggu 7 orang gadis secara bergantian, guna memenuhi hasrat birahinya. Dewata Cengkar terbiasa dengan pesta pura pada malam hari dengan minuman keras dan pesta yang mengundang birahi. Yang tidak jarang dalam pesta itu, Dewata Cengkar membakar hidup-hidup seorang pemuda yang tampan sebagai akibat diketahui menjadi kekasih daripada gadis desa yang dibutuhkannya. Dari pembakaran jasad pemuda yang malang itu, oleh Dewata Cengkar dagingnya disantap. Berawal dari kebiasaan pesta yang seperti itu, akhirnya menjadi kebiasaan Dewata Cengkar bahwa menyantap daging manusia adalah merupakan makanan mewah yang tersanding tiada banding. Masyarakat di wilayah itu di bawah ketakutan yang mencekam. Tidak sedikit di antara mereka yang secara sembunyi dan diam-diam pergi mengungsi ke wilayah lain. Melihat kondisi yang demikian, Dewata Cengkar memerintahkan para pemuda bergabung menjadi pasukannya guna menjaga setiap perbatasan agar tidak terjadi masyarakat bisa pergi mengungsi. Kepada para pemuda yang bersedia menjadi pasukannya, diberi upah bongkahan emas serta kebebasan memilih wanita tanpa harus menikahinya. Demikianlah kondisi carut-marut dengan peradaban yang buruk terjadi di Medang Kamulan di bawah kekuasaan Dewata Cengkar. Sementara di lereng Pegunungan Kendeng dikabarkan telah datang seorang sang Satyakirti, yaitu rohaniawan yang berasal dari India. Dia bernama Aji Saka. Walaupun masih muda dengan paras yang gagah dan tampan, dia memiliki budi yang terpuji santun, gemar menolong dan melindungi masyarakat. Di Pegunungan Kendeng itu, Aji Saka dikawal oleh 2 orang murid yang bernama Dora dan Sembada. Aji Saka mendengar kabar tentang keangkara murkaan Dewata Cengkar dari para pengungsi yang lolos melarikan diri. Terbesit keinginan Aji Saka untuk menyadarkan Dewata Cengkar atau apabila perlu memeranginya sekalian. Para pengungsi itu melarang Aji Saka untuk menemui Dewata Cengkar yang telah menjadi denawa yang doyan daging manusia. Terlebih lagi dengan melihat paras Aji Saka sebagai pemuda yang tampan berkulit putih dan bersih itu, pasti akan mengundang selera Dewata Cengkar untuk menyantapnya. Mendengar hal itu, Aji Saka hanya tersenyum dan hatinya semakin terasa tertantang. Aji Saka berunding dengan kedua muridnya, yaitu Dora dan Sembada, dan memutuskan
Ajisaka akan pergi menjumpai Dewata Cengkar dengan ditemani oleh Sembada. Sementara Dora tetap berada di pedukuhan itu menemani masyarakat pengungsi dari Medang Kamulan. Menjelang keberangkatan Ajisaka untuk pilih tanding dengan Dewata Cengkar, dia menitipkan sebuah pusaka kepada Dora sambil berpesan, "Jangan kamu serahkan pusaka ini kepada siapapun, kecuali nanti saya yang mengambilnya." Dora mendengarkan pesan gurunya dengan sungguh-sungguh dan menjawab sendiko dawu. Dora sangat menjaga pusaka titipan gurunya di tempat yang tersembunyi. Bahkan Sembada sebagai sesama murid Ajisaka pun tidak tahu dan tidak diberitahu di mana pusaka itu disimpan. Sikap yang demikian bagi Dora adalah merupakan sikap hormat dan taat kepada sang guru. Singkat kata, Ajisaka pun berangkat bersama Sembada guna menemui Dewata Cengkar. Setelah di wilayah Medang Kamulan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi menyelidiki segala aktivitas yang berada di Medang Kamulan serta perilaku Dewata Cengkar yang benar-benar tidak memiliki peradaban dalam logika peradaban bangsa manapun. Dalam kondisi yang demikian, tidak ada pilihan bagi Ajisaka untuk melawan dan membunuh Dewata Cengkar. Lalu kemudian Ajisaka meminta Sembada untuk mengambil pusaka yang dititipkannya kepada Dora di Pegunungan Kendeng, yang ia maksudkan sebagai senjata utama untuk melawan Dewata Cengkar. Berangkatlah Sembada memenuhi perintah gurunya kembali ke Kendeng. Sesampainya Sembada di Kendeng, diutarakan maksudnya kepada Dora untuk mengambil pusaka utama atas perintah gurunya. Mendengar hal itu, Dora membantah, karena ia merasa harus menjaga pusaka gurunya dan tidak boleh menyerahkan pusaka kepada siapapun sampai nanti guru sendiri yang akan mengambilnya. Sembada keberatan bahwa dia datang menemui Dora ini pun semata-mata atas perintah gurunya, yang mungkin saja bisa dalam bahaya. Sementara Dora tetap bersikeras menolak permintaan Sembada. Perdebatan itu terus terjadi hingga keduanya saling marah dan terjadilah perkelahian yang tidak bisa dihindarkan. Karena keduanya memiliki kekuatan kanuragan yang seimbang, dari perkelahian itu hingga tewaslah kedua kesatria itu di tempat itu. Sementara di tempat lain, Ajisaka menunggu kedatangan Sembada yang tak kunjung datang. Ajisaka masih tetap bertahan di wilayah itu sambil terus berpikir bagaimana bisa dan dengan cara apa bisa mengalahkan Dewata Cengkar. Malang bagi Ajisaka, keberadaannya di wilayah itu diketahui oleh pasukan Telik Sandi Dewata Cengkar. Ditangkap dan dibawalah Ajisaka ke hadapan Dewata Cengkar. Sebagai seorang kesatria, Ajisaka tak nampak gentar ataupun menunjukkan sikap ketakutan saat berhadap-hadapan dengan Dewata Cengkar. Bahkan Ajisaka sebagai seorang diplomat berupaya menyadarkan Dewata Cengkar agar tidak menjadi raja yang tidak memiliki kemanusiaan dan peradaban. Mendengar hal itu, Dewata Cengkar tertawa terbahak-bahak dan melecehkan Ajisaka dengan mengatakan bahwa tubuhmu yang bersih berkulit putih dan berparas tampan sangat mengundang seleraku untuk saya santap mentah-mentah. Ajisaka tersenyum dan menjawab, "Boleh kalau Paduka berselera, tapi sentuhlah tubuh saya terlebih dahulu agar Paduka tahu bahwa tulang belulangku masih muda yang harusnya renyah tapi akan keras melebihi besi." Dalam perkataan yang demikian, Ajisaka melempar sorban dari lilitan sorban yang dilepas dari kepalanya sambil berkata, "Silahkan Paduka tarik sorbanku untuk menangkapku." Mendengar sikap dan perkataan Ajisaka yang demikian, Dewata Cengkar semakin marah, lalu menarik sorban itu, di mana semakin ditarik sorban itu terus memanjang tanpa terputus dan bisa menarik tubuh Ajisaka. Dewata Cengkar semakin penasaran, menarik sorban Ajisaka sambil bergerak mundur yang tanpa ia sadari hingga sampai ke pantai Laut Selatan. Dewata Cengkar benar-benar berada di ujung tebing yang di belakangnya adalah lautan lepas. Pada saat itulah Ajisaka menghentakkan gerakannya, melepaskan ujung sorban yang berada dalam pegangannya. Akibat hentakan dan dilepaskannya ujung sorban di tangan Ajisaka, terpental dan jatuhlah Dewata Cengkar ke lautan. Kepalanya membentur karang yang tajam dan pecah terbelah. Tubuhnya limbung lalu tersambar gelombang yang besar. Tewaslah Dewata Cengkar. Tubuhnya tenggelam di telan gelombang pantai Laut Selatan. Melihat Dewata Cengkar tewas, para pasukannya tidak berani melawan Ajisaka.
bahkan langsung tunduk dan takluk. Masyarakat yang menyaksikan peristiwa itu bersorak-sorai gembira karena berakhirnya penindasan Dewata Cengkar yang tidak memiliki belas kasih kemanusiaan itu. Konon akhirnya dikabarkan Aji Saka akhirnya dinobatkan menjadi raja mereka. Setelah peristiwa itu, dalam bimbingan hangat sebuah malam di cahaya terang purnama, Aji Saka merenung meratapi kabar yang ia terima bahwa Dora dan Sembada, kedua murid yang setia itu, telah tewas saling berkelahi akibat sama-sama mempertahankan perintah dirinya. Sang Aji Saka menceritakan kepada masyarakat Medang Kamulan dan berkata, Hana Caraka artinya ada utusan, Data Sawala artinya saling bertengkar, Pada Jayanya artinya sama saktinya, Maga Batanga artinya sama-sama meninggal semua. Kemudian sang Aji Saka menggoreskan isi perkataannya itu pada sebuah cadas yang menyerupai aksara. Sobat TH2, konon sejak itulah goresan sang Aji Saka dijadikan patokan aksara pada huruf dan bahasa Jawa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah ini yang kami terima dari berbagai sumber. Koreksi dan petunjuk ilmiah sudilah kiranya ditulis dalam komen konten ini untuk meluruskan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan. Demikian sebagai cinta kita pada budaya Nusantara. Sampai jumpa pada persembahan kami nanti. Salam hati-hati.